Hi everyone, welcome back to Asination Channel. Hari ini aku kedatangan tamu lagi. Tamuku itu dari jauh, all the way from Kuala Lumpur, Malaysia. Tamuku ini merupakan temanku dulu waktu exchange, jadi beliau ini pernah exchange ke Indonesia dan hari ini bakal share pengalamannya selama exchange di Indonesia. Nah sebelum kita mulai, aku persilahkan dulu untuk kenalan. Buat Kak Syaida, silahkan kenalan ke teman-teman. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start this video, I would like to introduce myself lah. Okay, my name is Nurul Syaida binti Muhammad Aizi. So I one of Helmi Pratama friend. Yes. So before this, I joined exchange student from UUM to UMY, University Muhammadiyah Yogyakarta. So I know Helmi from this kind of exchange student program. Okay. Yes. Okay. Before we start, tell me a bit about your background. Dulu kuliah di mana? Tadi kuliah udah disebut ya. Sorry. Major. What is your major? Previously in UM. My major is in public management, so pengurusan awam. Jadi tentang they more to government department. So I learn about that. Saya belajar tentang itu dan termasuk juga undang-undang yang berkaitan dengan kerajaan, terutama ya perlembagaan persekutuan ya. I think semua orang mesti kena tahulah perlembagaan persekutuan dan hak-hak mereka agar tidak ditindas. Oke. Terus kenapa dulu decide buat exchange ke Indonesia? Kenapa Indonesia dan negara lain? Dan kenapa UMY? Okay, I would like to tell you about macam mana peristiwa aku dipilih ya. Jomlah, cerita. Buat ayat. Subhanallah ya. Buat ayat yang gelap ya. Okay. Itu aku semester 3 baru pulang dari final exam ekonomi dan I look at my phone, ada orang call. Jadi aku lihat nombornya itu dari pejabat, maksudnya school phone number. Okay. Jadi aku call dia suruh datang pejabat dan waktu itu dia bilang suruh jumpa sama dekan, dean of the school. I see. So when he said that I need to see the dean, so aku jadi takut. Aku bilang, aku ni buat salah apa sampai kena jumpa dean? Ya, semua mesti takut macam, because dean is the highest one in the faculty, right? Yeah, I know. In the faculty is the dean. The dean is the highest one. So aku balik bilik, maksudnya asrama, hostel. Aku fikir, aku itu buat salah apa sampai aku harus jumpa sama dean. Ya, selama ini aku baik-baik aja di sini. Aku tidak buat salah, aku tidak pernah melanggar peraturan, tapi harus jumpa sama dean. Ini mesti ada apa-apa ini. Jadi aku takut. Okay. Tomorrow, I go to see the dean, Dr. Zairuddin. And he asked me many questions. About? And ditanya mula-mulanya tentang pelajaran, bagaimana aku belajar, dan tiba-tiba dia bilang aku ini first batch yang dipilih daripada kos kami untuk dihantar ke universiti kamu. So I thought that that is very good opportunity for me untuk join this program. So before this I never go to any other Asian country. That one is my first time. So I try to discuss with my parents, ask their opinion. So and they said like, why you must go try a new experience. And I accept the challenge
I go to your university and I meet you. Okay. Yes. Okay, so the program is scholarship, or are you self-funded, or? Um, the fees is supported by universities. University give us money Okay. for flight ticket. Also cover our insurance. So and Mm-mm. the rest is from the PTPTN lah. Oh, The okay. loan that the student use in Malaysia. Oh, so akak tak keluar uang sikit pun. I mean, keluar uang sikit, tapi not cover up everything ya. Macam for emergency only. I think no, the because the loan is yours, right? I mean, when they give it the money to you, so it's yours. So you use that money. Hmm. I'm a person that I mean like saya jenis yang berjimat cermat. So I'm not the like shopaholic. Suka membeli barang. No. Oh, okay, I'm okay. not that kind of person because I know I live in different countries. I don't know what will happen the next day. Okay. If I got sick, so I need to pay money to a hospital, so I need to prepare something Yeah. like that lah. Oh, berarti beside the money that you get from the university and also PTPM, you also prepare your own money for emergency case. Yeah, before I enter university, when I was a high school, saya dapat scholarship for 6 years. 6 years I got scholarship. So from that money I just saya maksudnya kumpul sedikit-sedikit. Okay. Sedikit-sedikit, so I use that money. Because I'm not from a rich family. I told you I'm not from rich family. I'm just biasa-biasa sahaja ya. Okay, wah, you so lucky ya. Lancar rezeki. Kak Syahidah ini rezekinya bagus. Ya, Oke, so itu tadi cerita kenapa exchange ke UMY ya. Nah, dulu sebelum kesini syarat-syarat exchange ke UMY apa aja dari UM? Ya, itu banyak. Waktu itu dari Kedah aku harus naik bas ke Kuala Lumpur. Jadi aku harus ke kedutaan untuk buat pasport kan. Lepas tu dari situ aku belajar macam mana nak beli tiket flight. Lepas tu kena macam mana kita communicate. Maksudnya I need to communicate with university untuk set tarikhnya bila aku akan sampai, bila diorang akan ambil aku di bandara kan, di airport. So kalau aku tidak pandai communicate, so I will be alone there. Oke, jadi syaratnya cuma paspor aja ya sama visa. I mean tak ada syarat insurance ada tak? And money exchange. I need to tukar duit untuk ke Indonesia lah, tukar duit. Ya. Berarti nggak ada syarat macam for some courses you have to get minimal mark sekian and then you have to submit the TOEFL or something like that. You don't need that? No, I think yang terpilih yang pergi sama aku ini kebanyakannya ya maaf ya bicaranya, kebanyakannya pelajar cemerlang ya, tidak jangan kata diri anak pintar guys, let's say kalau bahasa Indonesia itu ibaratnya juara kelas gitu ya. Iya, yang kebanyakan pelajar cemerlang, so ya itu jadi macam tidak ada masalah lah buat mereka itu. Oke, good. I see. Oke. Oke, terus biaya hidup, ngomongin biaya hidup. Aku kan sebenarnya originally from Perak, terus tadi ke UM itu di Kedah kan. Nah, biaya hidup living cost di Kedah sama Jogja itu beda nggak sih? Mahalan mana gitu? Biaya hidup ya. Yep. Biaya hidup aku rasa seperti aku duduk di Kedah ya. Di Kedah itu murah, di Jogja juga murah. Jadi kalau 3.000 itu kamu bisa dapat nasi lele dengan tea ice.
iced tea. Rasanya murah, tidak terlalu mahal. Jadi kena pandai pilih kedai yang murah, boleh Oh, oke. makan. Berarti sama ya, nggak terlalu beda. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu mahal. Oke, Jadi oke. sama yang murah-murah. Oke. Terus pas udah sampai ke Indonesia, bedanya apa sih kuliah di Indonesia? Maksudnya kan Akak kan experience kuliah di Indonesia dan di Malaysia. Menurut Akak sendiri ini bedanya apa sih dari dua negara ini? Okay. Perbezaan differences between UUM dan UMY. Okay. Yang aku lihat kalau belajar di UMY itu lebih outspoken, Ya, lebih suka mengutarakan pendapat masing-masing, share their opinion. yes. Tapi kalau mengikut aku di Universiti Utara Malaysia, kadang-kadang ada pelajar yang malu untuk Ya. mengeluarkan pendapatnya. So itu yang bagus ya, bila-bila kamu share pendapat kamu dengan lecturer, so lecturer will know what are the problem that student didn't know. Contohnya tidak faham subjek ini. Jadi bila kamu bilang pensyarah, doktor saya tidak faham apa yang subjek topik ini. So bila kamu terangkan, dia akan terangkan sekali lagi dan mungkin kamu akan lebih faham. Lepas itu kalau belajar di Jogja ini lebih santai berbanding di UUM. Santai ya? Ya, subhanallah. Ya, santainya kerana ya kita ada ikut lapangan, maksudnya lapangan, tidak tertumpu kepada exam semata-mata. Tapi kalau di UUM itu ya, kalau tengah semester ada exam dan final semester pun kita ada exam. Dan juga we have coursework. I think sama juga dengan Indonesia, we have some coursework. But ya bagi saya belajar itu lebih santai. Buat kata Pak Eko itu, belajar itu kena santai, baru kita menikmati kata. Jadi belajar di Indonesia itu lebih fun ya? Ya, boleh kata itu santai lah. Oke. Dulu sebelum Akak pergi Indonesia, sebelum pergi punya ekspektasi nggak? Expectation like Indonesia tuh macam similar dengan Malaysia kah atau apakah? Gini, sebab namanya Universiti Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi aku fikir seperti universiti ni UIA. Ya, UIA Islam antarabangsa. Aku fikir semuanya pakai tudung-tudung labuh, semuanya pak ustaz. Betul. Semuanya pak ustaz. Aku fikir, ya Allah, ya Tuhanku, aku kena pakai yang sopan-sopan ya. Memang di MK aku memang sudah sopan, tapi maksud aku yang tudung labu, yang sopan. Jadi ibuku telah menjahit 4 baju kurung untuk aku. Jadi aku, ya betul, baju kurung aku masih ingat warna hijau, warna orange. Ya betul, aku masih ingat foto aku di sana. Jadi bila aku tanya lecturer aku, dia bilang, dia kata universiti ini ya Islamic University. Jadi aku fikir seperti UIA. Maksudnya kita kena beri, we have show some manners and respect to others. Dan aku pun pergi ke sana, aku pakai tudung labu semua. Pertama kali mendarat kat bandara guna tudung labu. Ya, aku pakai tudung pendek, pakai tudung labu. Ya, aku pakai tudung labu dan ya kebetulan kiranya di hostel sebelah bilik aku itu orang Thailandnya pakai tudung labu juga. Aku fikir ini betul maksudnya. Ini sudah Universiti Islamic. Sorry. I cannot handle myself lah. Nak gelak. Okay, kira. You tahu because when I saw Oki Setiana Dewi kan macam ketika cerita bertas seperti aku fikir universiti ini seperti pesantren yang semuanya pakai tudung labu. So that's why tudung labu, baju kurung menutup aurat semua itu. Dan ternyata setelah sampai biasa saja. Ya, ternyata setelah sampai ya ekspektasi itu melebihi
reality itu Reality. melebihi ekspektasi aku ya. Oh, reality. Oke. Aduh. Belajarnya open minded, okay. Boleh terima pelajar lain dan sangat welcoming student from others country. Dan aku lihat di angkatan kamu itu sangat welcoming. Also di angkatan aku kali semua itu sangat membantu. Ya, membantu. Iya, for your information guys, Kak Syahida ini the first batch dari UUM. Jadi University Malaysia yang awal-awal send studentnya ke partner uni ke UMY itu ya batchnya Kak Syahida ini, dan after Kak Syahida selesai baru adik-adik kelasnya juga continue to study di UMY gitu. Junior aku ada datang ke sini, aku ada lihat foto-foto. Iya, banyak yang ke sini. Oke, nah dulu waktu di UMY, Kak Syahida ini ambil kursus apa aja, masih ingat tak? Maksudnya saya Belajar apa gitu? Belajar apa ya? Okay. Banyak yang belajar ya, sure. Yang diingat? Yang ingat human resource belajar. Okay. Lepas tu dinamika politik. Okay. Lepas tu research method. Okay. Nah, lepas tu politik di Asia. Okay. Nah, tadi kan Akak juga bilang kalau Akak ini sebenarnya belajar tentang public management or public something in UUM. Dan Akak juga ambil courses yang tadi Akak sebutkan itu. Ada beza tak macam point of view daripada Indonesia, daripada Malaysia dalam politik or birokrasi? Okay, I think there memang ada perbezaan ya. View from, I think in term of politik. Ya, di Malaysia kita masih ada sultan kan? Sultan raja berkerajaan. Indonesia we don't have sultan, they have president kan? Yes, demokrasi. Kalau di Malaysia sultan itu masih macam membela hak orang Melayu. Tapi kalau di Indonesia itu saya difahamkan semua orang rasa diri mereka Indonesian. Maksudnya Indonesian, tak ada maksudnya racist, jadi tidak ada beza. Jadi itu dari sudut pandangan politik saya. Lepas tu dari cara pemilihan bukan ya, apa ya, yang kalau election. Mengundi right? Mengundi, dari pemilihan pengundian penduduk mengundi siapa yang mau menerima jawatan juga terasa berbeza. Because di Malaysia 5 tahun sekali, kalau di Indonesia berapa tahun sekali? 5 tahun sekali juga. Tapi kan dia berperingkat kan macam. Iya, jadi itu ada regional election for governor, for regent, and then for municipality or something like that. Oh, for mayor, sorry, not municipality. Until the biggest one, the president. Itu dia banyak peringkat. Kalau di Malaysia itu ada Dewan Negara dengan Dewan Rakyat yang dipilih. Tapi Dewan Negara itu ada yang dipilih oleh Agong.